Nikmat yang senantiasa ada pada diri kita dua macam yang tidak bisa lepas pada diri kita. Yang pertama dia adalah nikmat ijad, dan yang kedua adalah nikmat imdad. Dua macam nikmat ini senantiasa melazimi bagi diri tiap-tiap manusia. Artinya dua macam nikmat ijad dan nikmat imdad ini, itulah dia senantiasa yang ada pada diri kita. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, Allah memberikan nikmat ijad pada diri kita, maka tugas di dalam kita mensyukuri nikmat ijad itu, yang pertama adalah jangan sampai kita membunuh diri kita sendiri. Yang kedua, jangan sampai kita jatuhkan diri kita ini pada kebinasaan. Karena membunuh diri itu ada larangannya dari Al-Quran. Dan menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan pun ada larangannya dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, yang artinya jangan kalian jatuhkan diri kalian itu di dalam tempat kebinasaan. Mensyukuri nikmat ijad, yang sifat nikmat ijad itu adalah nampak yang bisa kelihatan di badan kita, dua macam. Yang pertama, jangan kita bunuh diri kita ini. Yang kedua, jangan kita jatuhkan diri kita ini di dalam kebinasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mensyukuri nikmat ijad jasmani. Nah, sekarang mensyukuri nikmat ijad yang bangsa imani. Mensyukuri nikmat ijad yang bangsa iman, bahwa di mana kita lahir ini tanpa kita pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita pernah request kepada Allah, begitu lahir kita di alam dunia ini, lahirnya kita dalam keadaan beriman. Meskipun iman kita ini ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang bercahaya, ada yang tidak, ada yang redup cahayanya, ada yang kuat cahayanya. Yang jelas kita lahir di alam dunia ini tanpa pernah kita meminta, tanpa pernah kita request kepada Allah, bahwa Allah telah menitipkan iman di dalam diri kita. Berarti nikmat ijad berupa imani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil hamid, al-mubdi'ul mu'id, al-fa'alul lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul majid, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khullasatul abid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-da'i ilal imani wat tauhid, wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumil wa'id. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bi muradi. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap para jamaah, orang-orang tua, tuan-tuan haji, teristimewa segenap daripada pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, umumnya para jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tentunya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para jamaah semuanya, di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita kembali hadir di dalam Masjid Jami'ul Firdaus yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dalam Jannatul Firdausil A'la, dan Allah taala kumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Amin Allahumma amin. Pertama dan yang lebih utama, puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap hari kita memakai nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala tuntutkan, yang Allah taala tuntut pada diri kita di dalam hal kita menggunakan nikmat Allah taala tersebut, yakni ialah bersyukur kepadanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkumpul di dalam tempat yang mulia ini, semoga terhitung dalam bagian mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan pada diri kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan buat rufa duka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita melafalkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki pada hikmah yang ke-96 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, di mana saat ini kita telah memasuki detik-detik terakhir yang sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Sya'ban, di mana bulan yang Allah Subhanahu wa taala catat bagi kita segala ketentuan dan takdir kita untuk selama setahun mendatang. Dan itu terjadi peristiwa pencatatan tersebut, yakni ialah pada malam nisfu Sya'ban. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Tentu harapan yang paling besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita dipertemukan kembali dengan bulan-bulan Sya'ban dan juga bulan-bulan sebelum Sya'ban, dalam arti kata umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, yakni ialah bulan yang dinantikan oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya. Karena pada bulan suci Ramadan ini terdapat perkara-perkara yang hebat yang terjadi di dalamnya. Di antaranya adalah orang yang mendapati bulan suci Ramadan dengan hati yang senang, dengan hati yang penuh gembira, yang dia gunakan itu Ramadan sebagai untuk sarana berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya daripada sentuhan api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, perlu kita sama-sama ketahui bahwa bukan kita yang menemui Ramadan, tapi Ramadan adalah kembali menjumpai kita. Kalau kita menemui Ramadan
berarti umur kita ini panjang. Maksudnya dengan waktu yang cukup lama kita akan meninggal dunia. Tapi dengan Ramadan menemui kita dalam arti kata adalah bahwa meskipun kita sudah tidak ada, Ramadan tetap akan datang, Ramadan tetap akan hadir. Selagi belum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat ditemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah taala dengan Ramadan yang berikutnya, Ramadan pada masa mendatang, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, dan itu hukumnya adalah wajib. Puasa di bulan suci Ramadan itu adalah kewajiban bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terjadi kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad. Demikianlah keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa umat-umat yang terdahulu itu juga Allah Ta'ala wajibkan berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan juga berpuasa, sama seperti kita diwajibkan juga oleh Allah Ta'ala. Tapi kita adalah selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istimewa yang diwajibkan oleh Allah, yakni ialah selama pada bulan suci Ramadan, yakni 1 bulan full. Nah, ending daripada kita melaksanakan amal ibadah puasa itu yang perlu kita ketahui, la'allakum tattaqun, yang artinya adalah agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam tafsir, di dalam kitab-kitab tafsir, bahwa makna la'allakum tattaqun itu ada 2 maknanya. Yang pertama, dengan berpuasa kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, dengan berpuasa kita disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang bertakwa kepadanya. Akan tetapi untuk meraih gelaran sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tentu di dalam menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, terkhususnya adalah nanti untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka kita memerlukan pekerjaan-pekerjaan yang keras, terkhususnya adalah untuk mengekang hawa nafsu, dan hendaklah kita memperhatikan adab dan persyaratan-persyaratan di dalam kita nantinya menjalankan amal ibadah puasa. Maka di dalam kitab Al-Ghunyah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang sudah maksimal dengan amal ibadah yang terdapat pada bulan Sya'ban, maksudnya adalah maksimal di sini dia jaga ketakwaannya, dia jaga keadabannya, dia jaga daripada hal-hal yang menjauhkan dia kepada Allah, maka begitu masuk di dalam bulan suci Ramadan, dia tidak akan berat lagi dan dia merasa itu adalah betul-betul anugerah dari Allah. Nah, untuk mendapatkan puasa sebagai bentuk gelar orang-orang yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala itu, tentu puasa yang kita jalankan adalah yakni terpenuhi niat rukunnya, yang kedua adalah terpenuhi syaratnya, dan yang ketiga adalah terpenuhi adabnya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, oleh karenanya perlu kita sama-sama ketahui, di dalam kita menjalankan amal ibadah puasa, kita jaga adab kita di saat sedang berpuasa. Di dalam kitab Ziyadatul Ramadan dikatakan bahwasanya adalah adab di saat kita melaksanakan ibadah puasa,
yang mesti kita jaga adalah memelihara lisan dan memelihara seluruh anggota tubuh daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya amal ibadah puasa kita itu betul-betul kita mendapatkan pahala yang utuh, mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala, agar supaya kita tidak tergolong dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana baginda Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash, yang artinya adalah betapa banyak orang yang menunaikan ibadah puasa yang dari ibadah puasa yang dia jalankan adalah hanya lapar, dahaga, haus yang dia dapatkan. Maka oleh karenanya Ramadan kali ini kita berupaya agar supaya menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Dan juga kita jadikan Ramadan kali ini adalah sebagai bentuk sarana kita untuk mengampuni dosa kita, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang artinya barang siapa berpuasa yang didasari dengan iman dan didasari dengan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka kesempatan yang bagus ini jangan sampai kita sia-siakan. Maka mesti malam yang pertama kita pasang i'tiqad yang baik, niat yang baik. Di antaranya kita menjalankan ibadah puasa itu adalah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adab di saat kita menemui Ramadan. Maksudnya adalah saat kita berpuasa nantinya di bulan suci Ramadan, adabnya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekalian banyak zikir yang dianjurkan oleh para ulama, terkhususnya adalah zikir yang mesti kita banyakkan di dalam bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran. Karena ulama berkata, yakni Al-Imam Ulaimi menyebutkan, Ramadhanu kal jasadi wa ruhuhu tilawatul Quran, yang artinya adalah Ramadan itu seperti jasad yang kasar, dan ruh di dalam Ramadan itu adalah membaca kitab suci Al-Quran. Artinya bila kita berada di dalam bulan suci Ramadan tetapi kita tidak membaca Al-Quran, maka niscaya Ramadan yang kita jalani itu adalah seperti ada jasad tapi tidak ada ruh. Maknanya adalah mayat, orang yang tidak ada jasad, orang yang ada jasad tapi tidak ada ruh berarti mayat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam kita membaca kitab suci Al-Quran, mindset yang harus kita pasang adalah membacanya. Khatam, syukur alhamdulillah. Di bulan suci Ramadan khatam membaca Al-Quran bagus, dan itu lebih baik, lebih utama, lebih afdal. Cuman mindset yang harus kita pahami di dalam kita berada bulan suci Ramadan, dari malam, dari siangnya itu jangan sampai ada kekosongan kita membaca Al-Quran. Tidak jadi masalah membaca Al-Quran dapat 2-3 ayat dalam sehari semalam, syukur alhamdulillah. Paling tidak Ramadan kita itu sudah ada ruhnya. Paling tidak Ramadan kita itu tidak dianggap seperti mayat, tidak seperti bangkai yang berjalan, ada ruhnya. Khatam, syukur alhamdulillah. Tidak khatam, yang penting kita membaca. Jadi jangan sampai kita menjadikan bahwa kita harus khatam, kita harus ini. Ya kalau memang bisa sehari 50 juz tidak jadi masalah. 50 juz itu kebanyakan 50 juz. Sehari dapat 2-3 ayat sudah syukur alhamdulillah. Apalagi sehari sampai 1 juta juz, bagus lagi berarti.
Sejuta juz itu maksudnya adalah tamat 30 juz pulang lagi, tamat 30 juz pulang lagi, berarti kan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi maknanya adalah bahwa adab di dalam bulan suci Ramadan kita, bahwa kita baca Al-Quran agar supaya Ramadan yang kita jalankan itu sudah ada ruhnya. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan pula adab yang ketiga di saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, begitu sampai waktu berbuka, adabnya adalah kita mendahului makan makanan yang disunnahkan oleh Nabi terlebih dahulu. Dan memang makan makanan yang disunnahkan oleh Nabi itu adalah sunat hukumnya. Tapi mendahulukan makan makanan yang disunnahkan oleh Nabi yang masuk ke dalam perut kita terlebih dahulu, itu adalah bagian daripada adab. Itu adalah bagian daripada adab. Artinya begitu sampai waktu berbuka, kita makan makanan yang disunnahkan oleh Nabi terlebih dahulu, sunatnya dapat pahalanya, dan juga pahala beradab juga dapat. Artinya di saat sampai waktu berbuka itu perut kita kan kosong. Perut kita kosong. Dalam perut kita kosong itu jangan kita isi terlebih dahulu daripada hal-hal makanan yang tidak dicontohkan oleh Nabi terlebih dahulu. Contohnya adalah dari makanan yang disunahkan oleh Nabi yang beliau makan di saat beliau berbuka terlebih dahulu, yang beliau masukkan adalah kurma basah. Kurma basah itu bukan kurma yang dicelup dengan air, bukan. Kurma basah itu kurma yang memang baru dipetik dari pohonnya. Itu kurma basah. Tentu Tanjung Pinang tidak ada repot mencari macam itu, tidak ada. Kalau tidak ada, maka makanlah kurma kering. Kurma kering itu ya kurma yang dijual. Oh, tidak ada juga Pak Ustadz kurma kering, tidak ada, minumlah dulu air putih terlebih dahulu. Setelah minum air putih, baru dimasukkan cendol di dalam perut, kepala kambing. Boleh masuk kepala kambing, asal jangan kambing hidup aja, nanti ngembik di dalam perut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi adab di saat kita sampai berbuka puasa, adab bagi orang yang berpuasa, yakni ialah berbukalah terlebih dahulu dengan makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita, yakni adalah makanan yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bagian daripada adab. Bila mana sudah terpenuhi adab ini, insya Allah langkah kita di dalam menuju berpuasa sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah benar. Sudah kita penuhi jalannya. Bila sudah terpenuhi jalannya, insya Allah mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab kali ini saya panjang menjelaskan mengenai masalah puasa, agar supaya kita masuk nanti bulan Ramadan puasa tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Orang berpuasa, kita berpuasa. Orang berhifuria dengan Ramadan, kita berhifuria. Orang tahu makna dan adabnya, kita tidak tahu. Orang tahu maksud dan ketujuan daripada berpuasa, sedangkan kita tidak tahu, agar supaya puasa yang kita jalankan itu adalah tidak mendapatkan haus dan lapar sahaja. Dan juga saya menyampaikan ini terlebih dahulu sebagai mukaddimah di dalam menyambut pengajian Al-Hikam, adalah bentuk rasa senang kita yang sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Orang yang gembira dengan masuk bulan suci Ramadan, seperti yang telah saya katakan di atas tadi dalam hadis Nabi, bahwa Allah haramkan jasadnya daripada panasnya api neraka. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang baru kita masuk hikmah yang ke-96 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala.
di mana pada minggu yang lalu itu kita telah menjelaskan hikmah yang ke-95, bahwasanya nikmat yang senantiasa ada pada diri kita dua macam yang tidak bisa lepas pada diri kita. Yang pertama dia adalah nikmat ijad, dan yang kedua adalah nikmat imdad. Dua macam nikmat ini senantiasa melazimi bagi diri tiap-tiap manusia. Artinya dua macam nikmat ijad dan nikmat imdad ini, itulah dia senantiasa yang ada pada diri kita. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, Allah memberikan nikmat ijad pada diri kita, maka tugas di dalam kita mensyukuri nikmat ijad itu, yang pertama adalah jangan sampai kita membunuh diri kita sendiri. Yang kedua, jangan sampai kita jatuhkan diri kita ini pada kebinasaan. Karena membunuh diri itu ada larangannya dari Al-Quran, dan menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan pun ada larangannya dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang artinya jangan kalian jatuhkan diri kalian itu di dalam tempat kebinasaan. Mensyukuri nikmat ijad, yang sifat nikmat ijad itu adalah nampak yang bisa kelihatan di badan kita, dua macam. Yang pertama, jangan kita bunuh diri kita ini. Yang kedua, jangan kita jatuhkan diri kita ini di dalam kebinasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mensyukuri nikmat ijad jasmani. Nah, sekarang mensyukuri nikmat ijad yang bangsa imani. Mensyukuri nikmat ijad yang bangsa iman, bahwa di mana kita lahir ini tanpa kita pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita pernah request kepada Allah, begitu lahir kita di alam dunia ini, lahirnya kita dalam keadaan beriman. Meskipun iman kita ini ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang bercahaya, ada yang tidak, ada yang redup cahayanya, ada yang kuat cahayanya. Yang jelas kita lahir di alam dunia ini tanpa pernah kita meminta, tanpa pernah kita request kepada Allah, bahwa Allah telah menitipkan iman di dalam diri kita. Berarti nikmat ijad berupa imani. Maka oleh karenanya wajib kita mensyukuri nikmat iman yang telah Allah berikan kepada diri kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat iman yang telah Allah berikan kepada diri kita? Wa ayyahfadha imanahu, yang pertama dia jaga iman dia. Menjaga imannya daripada apa? Amma yuziluhu, daripada hal-hal yang dapat menggoyangkan iman, menggoyangkan imannya. Sekira-kira berjalan di tempat rumah ibadah orang lain itu dapat menggoyangkan iman, hindari. Niat menghindari daripada berjalan di tempat rumah ibadah orang lain, bahwasanya untuk menjaga iman, maka itu adalah bagian daripada mensyukuri nikmat ijad bangsa imani. Sekira-kiranya melihat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dapat menggoyahkan iman, lalu kita hindari dia daripada memandang hal-hal yang tersebut itu, maka itu juga adalah termasuk daripada mensyukuri nikmat iman yang sifatnya adalah bangsa imani. Jadi mensyukuri nikmat iman yang sifatnya adalah ijad bangsa imani, maka yang pertama adalah menjaga iman kita yang sekira-kira tergoyah iman kita daripada perkara itu, jauhi. Yakni ialah jauhi perkara daripada yang dapat menggoyahkan iman kita. Yang kedua, menjaga nikmat ijad
bangsa imani yang telah Allah Ta'ala titipkan pada diri kita semenjak lahir, yakni ialah menjaganya dengan cara kita memupuk dan kita siram iman kita itu dengan banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita banyak berbuat taat kepada Allah dengan secara istiqamah, itu adalah bagian daripada mensyukuri nikmat ijad iman yang telah Allah berikan pada diri kita. Kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita tidak duduk di majelis ilmu, kita tidak berzikir, berarti tidak mensyukuri nikmat ijad iman yang telah Allah berikan pada diri kita. Yang kedua, agar supaya kita menjaga iman kita dan mensyukuri daripada nikmat iman yang telah Allah berikan pada diri kita, kita buat suatu perkara yang dapat menambahkan cahaya iman kita, yakni ialah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mensyukuri nikmat iman yang telah Allah adakan di dalam diri kita, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan di dalam dada kita ini. Mensyukurinya adalah yakni banyak mendekati orang-orang yang imannya adalah iman yang kuat, mendekati orang-orang yang imannya orang iman yang sudah kuat kepada Allah. Itu bagian daripada mensyukuri nikmat ijad iman yang telah Allah adakan pada diri kita. Maka itulah bahasa doa yang mana diperintahkan kita ini juga untuk selalu berdampingan dan berdekatan dengan orang-orang saleh, karena cahaya iman yang ada di dalam dada orang saleh, cahaya iman yang ada di dalam dada orang yang sudah kuat imannya, itu akan masuk ke dalam cahaya diri kita, di dalam iman kita, sehingga iman kita akan menjadi terjaga. Begitu kita melihat alim ulama, melihat orang saleh, melihat orang ikhlas, secara otomatis pancaran yang positif dari aura wajah mereka itu paling tidak menghantarkan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana juga pernah kita bahas di dalam Al-Hikam sebelumnya, janganlah kalian itu berteman dengan orang yang perkataannya tidak menunjukkan kita kepada Allah, tapi bertemanlah dengan orang yang perkataannya itu adalah menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada manusia yang kita lihat sosoknya itu adalah sudah mengingatkan kita kepada Allah, sudah mengingatkan kita kepada akhirat, sudah mengingatkan kita kepada alam kubur. Bila ada orang yang sedemikian ini, jangan kita jauhi, jangan kita jauhi. Orang yang semacam ini adalah orang yang menguatkan iman kita, mendekati orang saleh, bergaul dengan orang saleh, orang alim ulama yang lillah. Itu adalah bagian daripada mensyukuri nikmat ijad iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan di dalam dada kita, yang Allah Ta'ala titipkan dalam dada kita. Iman punya dengan orang saleh tidak pernah bergaul, iman punya dengan majelis ilmu mendengarkan keterangan orang-orang saleh tidak mau, itu tidak mensyukuri nikmat ijad iman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan. Jadi dengan tiga macam itu tadi adalah bagian daripada mensyukuri nikmat ijad iman yang telah Allah berikan pada diri kita, dan yang tiga macam itu dapat menjaga iman kita agar supaya menjadi kokoh. Dan untuk menguatkan iman kita, yang paling kuat adalah banyak mendekati sang sumber penyampai iman, yakni ialah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara banyaknya kita bersolawat kepada beliau. Nah, itulah mengenai tentang nikmat ijad yang Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan pada diri kita. Sekarang kita masuk kepada nikmat imdad. Wa amma ni'matul imdadi kal ardi allati ja'ala Allah
mukarramal insani wal arzaq allati yursilullah minas samawati wal ard wa hawa allati yatanaffasu biha insanu wa ghairu zalik walaula zalik lahalakal insan. Adapun bermula nikmat imdad, nikmat ijab sudah selesai kita bahas. Yang kedua adalah nikmat imdad. Nikmat imdad itu adalah nikmat yang mana Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Nikmat Allah Ta'ala jadikan alam ini, dan dari alam ini Allah Ta'ala tebarkan rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jaga alam ini agar supaya tidak gempa, agar supaya tidak longsor dalam setiap saat, agar supaya alam ini menebarkan udara. Alam ini ada udaranya, alam ini senantiasa tidak longsor, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah bagian daripada nikmat imdad. Alam ini yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketentramannya dan tidak gempa, tidak longsor dalam setiap saat, itu adalah nikmat imdad. Alam ini Allah Ta'ala tebarkan rezeki. Rezeki yang kita makan itu, lalu rezeki itu mengenyangkan kita. Lalu rezeki itu menjadi sebab kuatnya tubuh kita. Lalu rezeki itu dapat kuat kita melaksanakan ibadah. Senantiasa Allah berikan itu namanya adalah nikmat imdad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mensyukuri nikmat imdad ini, yang pertama adalah bi ayyahfuza ayyubsidaha wa kahubbit ta'ati wa ahliha wa karahatil maksiyati wa ahliha allati ja'alallah fi qalbil insan mu'min wa bidzalik yasbutul iman wa yataqwa wa yazdadu ilaihi. Untuk mensyukuri nikmat iman, nikmat ijad yang telah Allah senantiasa jaga alam ini, yang pertama adalah hindari maksiat dari alam ini. Yang kedua, hilangkan kebencian daripada sesama manusia, dan jangan sampai kita benci dengan alam yang telah Allah berikan ini. Dan yang ketiga, hendaklah kita senantiasa begitu melihat matahari terbit, lalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dalam arti kata bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa nikmat ijad dan nikmat imdad senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada diri kita, dan itu senantiasa tidak dapat kita pisahkan pada diri kita ini. Maka kewajiban bagi kita untuk menjaganya, untuk mensyukurinya. Mensyukuri daripada nikmat ijad ini adalah mensyukuri begitu matahari terbit, ucapkan alhamdulillah, dan hilangkan kebencian bersama orang-orang yang beriman, dan banyaki menghindari daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah yang ke-95, yakni ialah mengenai masalah nikmat ijad dan nikmat imdad. Pertemuan yang berikutnya mungkin akan kita lanjut pada subuh di bulan suci Ramadan, yakni hikmah yang ke-96, faqatuka laka zatiyatun wa wurudul asbab muzakkiratun laka bima khafi alaika minha wal faqatu zatiyatu la tarfa'uha al awarid, yang artinya adalah bermula kefakiran engkau, bagi engkau adalah kefakiran yang bangsa hakiki, dan datangnya sebab-sebab itu mengingatkan bagi engkau dari sesuatu yang tersembunyi atas engkau daripada kefakiran tersebut. Dan kefakiran hakiki itu tidak bisa hilang daripada diri engkau dengan sebab-sebab perkara yang baru datang yang diberikan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah pertemuan yang berikutnya akan kita lanjut mengenai masalah hikmah yang ke-96, membicarakan mengenai
kefakiran yang sifatnya hakiki. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sekali lagi hendaknya bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan ini dengan berkat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Ampun maaf minta halal dan ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan hadirin semuanya. Saya mohon maaf, saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.